man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Istilah yang sering kita dengar adalah tadarrus. Walaupun kadang-kadang kata tadarrus ini ya dimaknai hanya sebatas membaca Al-Quran. Jadi kalau tadarrus ini mestinya kan memang tadarrus itu kan mempelajari Al-Quran. Mulai dari mempelajari membacanya, kemudian memahami maknanya, baik melalui terjemahan maupun tafsirnya. Nah, tafsir akan kita kaji tafsir Ibnu Katsir. Tafsir ini kan dilihat dari segi sumbernya ada 3. Tafsir bil ma'thur, tafsir bil ra'yi, tafsir bil isyari. Nah, tafsir Ibnu Katsir ini termasuk tafsir bil ma'thur. Apa tafsir bil ma'thur itu? Tafsir bil ma'thur adalah secara bahasa tafsir bin naql. Tafsir bir riwayah. Jadi yang menggunakan riwayat-riwayat baik dari Nabi maupun para sahabat dan tabi'in. Jadi kalau kita artikan tafsir bil ma'thur itu adalah penafsiran ayat dengan ayat, penafsiran ayat dengan hadis atau as-sunnah, penafsiran ayat dengan aqwalus sahabah, dan penafsiran ayat dengan aqwalut tabi'in. Walaupun yang terakhir ini aqwalut tabi'in diperselisihkan oleh ulama itu. Ada yang mengatakan bahwa tafsir tabi'in ini terhadap Al-Quran itu tidak termasuk tafsir bil ma'thur. Karena apa yang dinamakan tabi'in itu kan adalah orang-orang yang menyatakan dirinya beriman, tapi memang tidak hidup semasa dengan Nabi, hidupnya semasa dengan sahabat Nabi, dan matinya dalam keadaan Islam. Itu kan tabi'in. Tapi dia tidak hidup satu masa dengan Nabi. Hidupnya satu masa dengan sahabat. Karena itu apa yang disampaikan itu ada kemungkinan. Jadi berdasarkan ra'yu, berdasarkan pendapat. Nah, yang lain mengatakan ya termasuk tafsir bil ma'thur itu. Karena pada hakikatnya tabi'in ini hidup pada masa semasa dengan sahabat Nabi, dan apa yang diterima oleh tabi'in dari sahabat dan sahabat menerima dari Nabi pada hakikatnya sama seperti itu, walaupun tidak hidup satu masa dengan Nabi sendiri. Nah, tafsir yang paling tinggi memang tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, penafsiran ayat dengan ayat. Itu yang paling tinggi, walaupun tidak banyak sebenarnya. Di dalam Al-Quran ini yang penafsiran ayat dengan ayat. Misalnya yang terkait dengan penafsiran ayat dengan ayat ya. Yang di awal surat Al-Baqarah itu. Ya. Yang berkaitan dengan apa? Doa Nabi Adam dan Hawa. Hingga orang mengartikan kata-kata kalimat ya. Jadi ya setelah Nabi Adam dan Hawa dimasukkan ke dalam surga, kemudian mendapatkan godaan ya. Kemudian dikeluarkan dari sana dan mendapatkan kalimat dari Allah untuk bertaubat. Ya, di dalam surah Al-Baqarah, kemudian ditafsirkan di dalam surat yang lain, di dalam surat Al-A'raf ya. Dengan doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, ini doanya Nabi Adam dan Hawa. Nah, karena itulah sebenarnya kan penafsiran ayat dengan ayat. Begitu juga misalnya ihdinas siratal mustaqim. Bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Jalan lurus seperti apa? Nah, penafsirannya setelah itu.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Itulah yang itu penafsiran ayat dengan ayat. Kemudian penafsiran ayat dengan hadis banyak sekali karena memang tugas Nabi ini adalah menjelaskan Al-Qur'an. Menjelaskan Al-Qur'an. Anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzzila ilaihim. Dan kami turunkan, kata Allah, Al-Qur'an itu untuk dijelaskan kepada manusia. Siapa yang punya otoritas? Ya Nabi itu. Nah, kemudian penafsiran sahabat Nabi. Nah, penafsiran sahabat Nabi ini banyak. Sama Al-Khulafa Ar-Rasyidin ya. Tapi yang memang yang mendapat gelar bapaknya tafsir Ibnu Abbas. Memang Ibnu Abbas ini kan pernah didoakan oleh Nabi ya. Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah Ibnu Abbas ini akan takwil ya, tafsir ya. Nah, kemudian doa dari Nabi ini dikabulkan itu. Sehingga Ibnu Abbas ya tumbuh menjadi seorang mufasir yang sangat luar biasa. Kadang-kadang apa yang tidak dipahami oleh sahabat yang lain dipahami oleh Ibnu Abbas. Nah, ini gak sekedar gambaran aja tentang tafsir bil ma'thur yang akan kita masuk ke nanti. Nah, kita akan masuk ke dalam penafsiran tafsir juz amma. Tafsir juz amma. Jadi tafsir juz amma ini ya sebenarnya dimulai dari surah An-Naba itu. Mengapa dinamakan juz amma? Ya di kalangan ulama mengatakan karena memang ini dari surat An-Naba ini, amma yatasaalun itu. Sehingga dinamakan juz amma. Yang ayat sekitar ada 37-an itu. Nah ini karena itulah sebenarnya kemudian ada pertanyaan, tafsir apa yang paling recommended untuk dipelajari? Ya sebenarnya tafsir bil ma'thur itu lah. Tafsir bil ma'thur memang bermacam-macam dan yang paling populer memang tafsir Ibnu Katsir. Jadi Ibnu Katsir ini kan hidupnya atau lahirnya sekitar tahun 700 Hijriah ya. Kemudian wafatnya 774 ya. Sekitar itu. Jadi usianya antara sekitar 73-74 tahun. Berarti kalau kita hitung sekarang itu kan sudah kita dapat 8 abad ya. 8 abad ya. Jadi luar biasa. Jadi penafsiran tafsir Ibnu Katsir. Dan tafsir Ibnu Katsir ini yang paling sedikit meriwayatkan riwayat Israiliyat. Karena memang tafsir bil ma'thur ini tidak lepas dari salah satu kelemahannya adalah menyebarnya riwayat Israiliyat. Terima kasih ya. Jadi riwayat Israiliyat. Ya riwayat Israiliyat sebenarnya kan memang ada 3. Ada yang sahih, ada juga yang maskutu yang didiamkan, ada juga yang batil. Ini yang banyak yang batil itu. Nah tapi kalau sekarang ini kita membaca tafsir, misalnya tafsir At-Tabari, itu termasuk tafsir bil ma'thur. Termasuk juga misalnya tafsir As-Suyuti, Ad-Durrul Mansur fi tafsir bil ma'thur itu memang banyak riwayat Israiliyat yang batil. Tapi sekarang sudah ditakhrij. Jadi sudah ada yang mentakhrij hadis ini. Sehingga kita bisa teliti. Wah ini hadisnya termasuk hadis yang sahih yang tidak sahih. Karena memang banyak menyebar, artinya kan apalagi yang tafsir At-Tabari, tafsir Imam Suyuti ini kan kadang-kadang menyebutkan riwayat tapi tidak menyebutkan sanadnya. Nah, kadang-kadang kan sulit untuk dilacak kalau bagi kita yang tidak bukan ahli hadis ya nggak bisa. Karena itu sekarang sudah banyak ini, bahkan kitab Ihya Ulumuddin saja banyak itu hadis-hadis yang dhaif, bahkan ada yang maudhu itu. Nah, tetapi sekarang kan sudah ditakhrij itu, sehingga kita mengetahui ternyata itu. Jadi di kalangan ulama juga ada yang artinya yang bukan ahli hadis yang kadang-kadang ya bisa luput saja dari kesalahan, sehingga kadang-kadang hadis yang bukan hadis sahih yang kadang dimasukkan sebagai itu. Tapi kita sekarang ya sudah dapat mengetahui. Jadi tafsir bil ma'thur. Jadi tafsir bil ma'thur ini kan penafsir ayat dengan ayat tadi, kemudian penafsir ayat dengan hadis dan kayak itu. Karena itulah sebenarnya kan kalau orang mengatakan yang namanya tafsir itu ya bisa saja salah ya.
Kalau itu penafsiran birro'i dengan menggunakan akal, itu bisa saja itu. Bisa saja itu. Karena memang banyak penafsiran. Misalnya ya kalau penafsiran birro'i yang penafsiran dengan akal yang menyimpang itu tafsir apa? Darmu Gandul. Darmu Gandul itu kan ada yang menafsirkan, tapi ya penafsirannya memang apa? Sangat-sangat menyimpang. Banyak yang porno ya itu, ketika menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Tapi kadang-kadang memang di kalangan ulama ada perbedaan pendapat yang mengkelompokkan tafsir termasuk tafsir apa Al-Mahmud yang terpuji, ada juga yang tafsirin. Seperti tafsir Al-Manar misalnya oleh Muhammad Abduh, ada yang menganggap itu sebagai tafsir yang menyimpang ya, tapi ya mayoritas ulama mengatakan tafsir yang sahih, yang tafsir yang walaupun termasuk konteks tafsir birro'i. Banyak tafsir apa? Tafsir bil ma'thur ya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, tafsir Tabari, tafsir apa Ibnu Atiyah ya, tafsir Ibnu Abbas, Tanwirul Maqbas fi tafsir Ibnu Abbas termasuk tafsir bil ma'thur. Termasuk tafsir apa? Dan yang tiga adalah tafsir bil isyari. Jadi menafsirkan ayat dari makna yang bukan yang tersurat tapi yang tersirat dari ayat. Nah, contohnya gini. Ketika turun surah An-Nasr ya. Idza ja'a nasrullahi wal fath itu, kalangan sahabat itu banyak yang tertawa itu. Happy. Mengapa? Karena kalau dibaca secara zahir, ini kan memberitakan bahwa sebentar lagi akan terjadi pembukaan kota Mekah. Nah, sementara waktu itu para Nabi dan para sahabat di Madinah terusir dari Mekah. Mereka diberitakan akan bisa kembali ke kampung halaman. Itu luar biasa gembiranya. Tapi Ibnu Abbas nangis ketika surat ini turun. Karena apa? Ibnu Abbas sudah mengetahui makna yang tersirat di dalam surat ini. Apa? Ajal Nabi. Dan itu tidak diketahui oleh sahabat yang lain. Jadi kalau dipahami makna zahirnya saja ya tidak paham. Tapi ada yang makna yang tersirat. Ajal Nabi. Jadi kurang lebih sekitar 80 hari setelah turunnya surah ini, nah Nabi wafat. Jadi penafsiran Ibnu Abbas ya memang luar biasa. Makanya kan Ibnu Abbas itu apa yang banyak diketahui Ibnu Abbas tidak diketahui oleh yang lain. Ini salah satu contoh tafsir al-Isyari dengan memahami makna batin daripada ayat. Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara, sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tafsir Ibnu Katsir ini. Jadi ya sebenarnya kan kalau Nabi sendiri ya berusaha untuk menyampaikan apa yang itu. Tapi kadang-kadang Nabi juga diberi otoritas untuk berijtihad ya. Tapi pegangan kita ya sebenarnya kan apa yang di dalam surah An-Najm ayat 34 itu wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi Nabi itu tidak akan diucapkan sesuatu ya. Al-Quran itu menurut kemauan hawa nafsunya, melainkan apa yang disampaikan adalah wahyu yang diwahyukan. Ya Nabi memang sebagai manusia biasa ya boleh berijtihad. Dan itu dilakukan oleh Nabi. Nah, tapi kapan Nabi melakukan suatu kesalahan, akan turun wahyu untuk mengoreksi kesalahan dari Nabi. Karena itulah dalam konsep kita yang maksum itu hanya Nabi dan Rasul. Selain daripada itu tidak ada. Orang yang terjaga daripada kesalahan itu tidak ada. Termasuk apa kita semua lah, ulama segala. Tidak lepas. Tidak lepas. Karena itulah di kalangan ulama khususnya mazhab 4 misalnya. Walaupun mereka itu sudah apa mengeluarkan suatu ijtihad ya, tapi tidak lepas dari kalau dia akan mengatakan ya kalau pendapat saya ini memang benar, silakan diikuti. Tapi bahkan Imam Syafi'i mengatakan idza shahal hadis bahwa mazhabi. Kalau hadis itu benar, itulah mazhab saya. Itulah pendapat saya. Artinya ada kemungkinan ya apa pendapat atau ya di luar itu. Ya, jangan diikuti gitu loh. Nah, itulah jadi tidak maksum ya. Jadi selain daripada Nabi. Tapi kalau Nabi maksum. Ya contohnya misalnya ketika apa turunnya surat di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan
Ya salah satunya adalah ketika Nabi belum punya pendapat tentang tawanan perang Uhud. Nah, kemudian Nabi tanya kepada para sahabat, ini tawanan perang Badar ya, bukan perang Uhud. Tawanan perang Badar. Karena ketika itu umat Islam kan menang. Nah, banyak mendapatkan tawanan, terutama khususnya para pembesar Quraisy. Pembesar Quraisy ketika itu, Nabi mengatakan bagaimana pendapat Abu Bakar, bagaimana pendapat, minta pendapat darinya. Nah, ketika dimintai pendapat dari Abu Bakar ketika itu, ya kata Abu Bakar, ya mereka bisa dibebaskan, tapi dengan syarat harus mengajari baca tulis anak-anak orang Islam. Pendapatnya humanis sekali ya, manusiawi ya itu. Tapi ya ketika Nabi tanya kepada Umar, bagaimana pendapatnya Umar? Kata Umar, ya bunuh aja itu, tawanan itu. Habisi aja itu. Nah, kemudian Nabi ya akan lebih cenderung kepada pendapatnya Abu Bakar itu, yang lebih humanis ya. Ya ternyata apa? Ya pendapatnya Umar yang dibenarkan oleh Allah, sehingga turunlah wahyu yang membenarkan pendapat Umar. Nah, inilah artinya kan Nabi bisa saja salah di dalam itu. Nah, begitu juga yang lain, ya apa yang berkaitan dengan masalah. Artinya kan Nabi pernah melakukan ijtihad ya, kemudian Nabi sendiri ya artinya kan tidak lepas daripada satu kesalahan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sidang jamaah salat subuh dimulakan. Nah, surat An-Naba ya. Surat An-Naba ini surat termasuk surat ke-78 ya kalau saya. Jadi ayatnya 40 dan termasuk Makkiyah. Jadi di dalam Al-Quran itu, kalau kita melihat pada terjemah Al-Quran Depak khususnya itu, ada pengelompokan ya, Makkiyah, Madaniyah. Dan Makkiyah ini biasanya yang definisi yang umum dilakukan, dan itu yang komprehensif, yang mencakup, yang syumul, adalah surat atau ayat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Nah, sementara yang Madaniyah itu adalah surat atau ayat yang diturunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah. Itu yang makna daripada itu. Nah, surat An-Naba ini dibagi kepada 4 bagian. Yang pertama adalah jawaban Allah terhadap orang-orang yang meragukan akan adanya hari kiamat. Yang dinyatakan dalam ayat 1 sampai 5. Nyatakan bahwa kiamat itu pasti akan terjadi. Jadi bagi orang-orang yang meragukan, kemudian Allah memberikan jawab. Pengelompokan yang kedua adalah Allah menunjukkan kekuasaannya. Jadi setelah memberikan jawaban bahwa kiamat pasti terjadi, kemudian di dalam ayat yang berikutnya Allah menunjukkan kekuasaannya. Kemudian yang ketiga, ayat yang 17 sampai 30 itu yang menjelaskan tentang keadaan neraka sebagai tempat bagi mereka yang ingkar, tidak beriman kepada Allah. Salah satunya tidak beriman pada hari kiamat itu. Kemudian yang keempat adalah ayat 31 sampai 36, Allah menggambarkan tentang surga sebagai tempat balasan bagi orang-orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah. Itu kalau kita klasifikasikan isi daripada surat An-Naba ini ya, surat An-Naba. Oh ya, yang terakhir yang 37 sampai 40 ya, ada 5 ya. Penegasan Allah tentang kekuasaannya dan peringat Allah untuk manusia bahwa kiamat pasti terjadi. Nah, ini saya coba untuk membahas
Yang pertama, bagian pertama ayat 1 sampai 5. Jawaban Allah terhadap orang-orang yang meragukan adanya hari kiamat. Amma yatasa'alun, tentang apakah mereka saling bertanya-tanya itu. Anin naba'il azim, yaitu tentang berita yang besar. Alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mereka perselisihkan tentang ini. Kalla saya'lamun, sekali-kali tidak. Kelak mereka akan mengetahui. Tsumma kalla saya'lamun, kemudian sekali-kali tidak. Kelak mereka akan mengetahui. Nah, di dalam tafsir Ibnu Katsir sendiri, dan juga buku Asbabun Nuzul oleh Al-Waqidi misalnya, yang itu yang cukup populer juga, sebab turun ini tidak ditemukan ya. Tidak ditemukan ya. Di dalam apa? Tapi ada di dalam kitabnya Imam As-Suyuti. Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul. Nah, itu ada temukan. Nah, di sana disebutkan yang mengutip riwayat dari Imam At-Tabari. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dan Ibnu Abi Hatim dari Al-Hasan bahwasanya ketika Nabi SAW diutus, maka mereka, jadi kalangan orang-orang kafir Quraisy Mekah itu saling bertanya di antara sama mereka. Maka turunlah ayat 1 dan 2 dari surat An-Naba tersebut. Nah, saya tipkan riwayat tersebut ya, yang dari tafsir At-Tabari. Jadi hadatsana Abu Quraib, qala hadatsana Waqi' bin Al-Jarrah, an Mis'ar, an Muhammad bin Hadah, anil Hasan, qala lamma bu'itsan Nabi SAW ya'alu yatasa'aluna bainahum. Jadi ketika Nabi diutus ya, mereka saling bertanya di antara mereka. Kemudian Allah menurunkan amma yatasa'alun anin naba'il azim, yakni al-khabar al-azim. Nah, kata-kata an-naba ini sebenarnya kan dalam bahasa Arab sinonim dengan al-khabar. Hanya saja kata-kata an-naba ini ya bermakna suatu berita yang besar, yang penting itu. Nah, misalnya di dalam surat Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, kalau datang seorang fasik kepadamu dengan membawa suatu berita besar, berita penting ya, maka hendaklah tabayun, periksa teliti, check and recheck terhadap berita tersebut ya. Agar kamu tidak menimpakan suatu kesalahan ya, suatu fitnah kepada suatu kelompok ya, kepada seorang ya, yang akhirnya kamu menyesal sebagai akibat perbuatanmu itu. Itu yang kata-kata Anda. Nah, di dalam tafsir Ibnu Katsir katakan yaqulu ta'ala mungkiran alal musyrikin bitasa'ulihim an yaumil qiyamah ingkaran liwuqiha. Jadi Allah Subhanahu wa taala di sini ya mengingkari ya terhadap apa yang dipertanyakan oleh orang-orang yang meragukan, orang-orang musyrik Mekah itu yang meragukan tentang hari kiamat. Ingkaran ya. Jadi mereka itu meragukan mustahil terjadinya hari kiamat, tidak mungkin. Karena itulah sebenarnya kan di dalam Islam itu iman kepada hari akhir itu merupakan salah satu rukun yang memang penting. Karena itu di dalam hadis kan banyak disebutkan man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Terus sering banyak hadis yang menyatakan fal yukrim jarahu, fal yukrim dhaifahu dan sebagainya. Itu kan banyak yang artinya apa? Iman kepada hari akhir ini penting. Karena itulah sebenarnya kan di sini kan apa penting untuk dilakukan. Jadi amma yatasa'anin naba'il, yaitu tentang apa mereka itu yang mereka pertanyakan ya tentang hari kiamat itu. Aisya'in yatasa'alun an amrillah. Tentang apa mereka perbincangkan terhadap hari kiamat? Bahwa an-naba'ul azim, yaitu berita yang besar, yakni al-khabar al-ha'il. Berita yang besar, al-mubdi' al-bagid, yang mengerikan.
Qala Qatadah wa Ibnu Zaid. Qatadah ini adalah termasuk tabi'in ya, kalangan tabi'in ya, dari Ibnu Zaid ya, yang akan menafsirkan apa? An-naba al-azim al-ba'ats ba'dal maut. Itu menafsirkan apa makna daripada an-naba al-azim adalah al-ba'ats ba'dal maut, kebangkitan setelah kematian itu. Waqala Mujahid ini juga termasuk kalangan tabi'in, dia mengartikan an-naba di sini Al-Qur'an. Nah, kemudian Ibnu Katsir mengatakan wal azhar al-awwal, ya pendapat yang lebih tepat adalah pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa an-naba itu adalah al-ba'ats ba'dal maut, ya bangkitan setelah kematian itu, di hari kiamat. Alladzi hum fihi mukhtalifun, yakni an-nas fihi ala qaulaini, mu'minun bihi wa kafirun. Jadi terhadap masalah ini kan manusia terbagi kepada dua pendapat. Mereka yang beriman dan mereka yang ingkar, yang kafir. Jadi yang kafirnya jelas mereka itu kan artinya kan yang mereka tidak percaya terhadap adanya hari kiamat, itu tidak percaya. Jadi kalau manusia itu sudah mati ya meninggal seperti ada. Dia tidak percaya akan ada kebangkitan lagi, tidak percaya akan ada kehidupan setelah kematian. Tumakola mutawa'in liman kiril qiyamah. Kemudian Allah Ta'ala ya memberikan semacam apa? Ancaman terhadap mereka yang memang mengingkari adanya hari kiamat. Ya. Yang mengatakan kalla sayalamun, tumakal ini penekanan sebenarnya. Pasti mereka akan tahu nanti. Pasti ya. Pasti akan. Masih sampai jam berapa? Suruk. Masih kurang? Ya? 1/4. Ada tanya jawab, Pak Jan? Ada ya? Ya, jadi karena apa? Kurang 1/4 kita ada mungkin apa untuk tanya jawab, untuk sementara mungkin kita bahas saja 1 sampai 5 itu yang terkait dengan masalah ini. Jadi intinya begini. Jadi terkait dengan masalah kiamat. Di barat itu pernah dan masih berlangsung sebenarnya kan terjadi apa? Penelitian terhadap masalah ada enggak kehidupan setelah kematian itu. Jadi nanti kalau dibuka misalnya Google atau apa Yahoo ya, tulis saja is there life after death? Adakah kehidupan setelah kematian? Nah itu akan muncul banyak apa? Ya termasuk hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh orang barat. Dan yang pernah dilakukan penelitian adalah orang yang sudah meninggal nggak mungkin diteliti. Orang yang sudah meninggal betul itu. Meninggal sungguh nggak mungkin diteliti. Maka mereka melakukan penelitian terhadap orang yang pernah mengalami mati suri. Pingsan, kemudian hidup. Itu sudah ditanya itu. Di ribuan, beberapa orang ditanya. Apa pengalaman rohaninya ketika mereka itu mengalami kematian itu. Kematian sementara, mati suri itu. Bermacam-macam jawabannya. Bermacam-macam. Ada yang mengerikan, ada yang apa. Itu, nah, tapi ini paling tidak itu. Dari hasil penelitian itu memang ada yang ada percaya apa tidak itu. Karena kan mereka itu kan banyak lakukan berdasarkan akal itu aja itu loh. Tapi yang jelas kita ya yang sudah diberi wahyu. Ini meyakini bahwa karena ini merupakan pemberitaan yang berasal dari wahyu, kita yakin bahwa hari kiamat itu akan terjadi. Ini pemberitaan wahyu. Karena itulah sebenarnya kan kalau hanya pemberitaan akal ya, kita ya mungkin meragukan itu. Tapi kan itu kan, karena itulah sebenarnya kan apa yang dihasilkan oleh akal manusia itu, produk akal itu kan kebenarannya kan nisbi. Relatif itu. Tapi kalau kebenaran wahyu mutlak. Kebenaran wahyu itu kan mutlak. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi tadi ya enggak betul. Jadi Nabi tidak mungkin akan
mengatakan berdasarkan hawa nafsu, makin apa yang disampaikan adalah wahyu yang berasal dari Allah. Jadi Allah sudah menyatakan bahwa hari kiamat itu pasti akan terjadi. Dan ini harus kita yakin ya terhadap masalah. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita buka tanya jawab ya. Mungkin karena waktunya kurang sekitar 10 menit ya. Jelang syuruk, karena itu ya ada hal mungkin yang bisa kita diskusikan. Kita dalam kesempatan ini ya Mko, kalau ada yang mau bertanya, baik dari bapak-bapak, mungkin dari ibu-ibu, nanti bisa juga yang lain bisa menambahkan. Di sini ada Ustadz Dokter, ini kakak saya, Pak Nasik ya. Pak Zen, ya, mungkin Ustadz yang lain yang bisa memberikan tambahan. Atau mungkin kalau ada pertanyaan, monggo, silakan. Monggo kalau ada pertanyaan, silakan. Monggo bisa ditambahkan, saling melengkapi. Izin sambil minum ya. Bismillah. Wah, ini ada Ustaz semua nggak kelihatan. Ya Ustaz Usman Kasmin, monggo Pak. Ya. Baik, terima kasih. Ini Ustadz Usman Kasmin, ya, lupa saya nggak kelihatan, matanya udah jadi banyak Ustadz ya. Baik, jadi memang kisah Israiliyat, riwayat Israiliyat dari kata-kata yang kena Israel. Sebenarnya kan terutama berasal dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jadi, banyak di antara mereka itu orang-orang Yahudi masuk Islam itu. Seperti Ka'bul Ahbar. Misalnya itu kan termasuk Wahab bin Munabbih. Itu kan masuk orang-orang ahli kitab yang masuk. Nah, di antara mereka yang masuk itu kan masih ada yang membawa, artinya kan kisah-kisah riwayat yang berasal dari ajaran kitab mereka. Karena itu ada yang bisa dibenarkan, ada juga yang tidak. Karena itulah kisah riwayat Israel itu kan terbagi 3 itu. Yang sahih, yang maskutu anhu, yang didiamkan artinya kan. Yang ketiga ada yang batil. Yang batil ini yang harus kita tolak itu. Karena tidak ada dasarnya itu. Tidak ada dasarnya. Nah, di antara yang batil jelas bertentangan artinya dengan ayat Al-Quran maupun hadis dan bertentangan dengan ajaran Islam. Itu yang batil itu. Misalnya ketika menceritakan kisah Nabi Yusuf itu. Sehingga ada riwayat menyatakan bahwa Nabi Yusuf itu melakukan perzinahan dengan Zulaikha. Ini jelaskan artinya menodai kesucian Nabi dan Rasul. Dan ini ya tidak mungkin itu. Tidak mungkin. Nabi Yusuf akan melakukan perzinahan dengan Zulaikha itu. Tidak mungkin itu. Karena itu kalau ada riwayat semacam itu yang kita temukan ya harus kita tolak itu. Karena memang bertentangan dengan Al-Quran. Bertentangan. Karena itulah kalau Nabi mengingatkan kan man kadzdzaba alayya muta'ammidan
Falyatabawa maq'adahu minan nar. Jadi siapa yang memang sengaja kan menyampaikan kedustaan apa yang diterima dari saya, mereka itu nanti ancamannya api neraka itu. Dan Nabi juga mengatakan bahwa apa yang berasal dari orang-orang ahli kitab itu ya, terhadap bagaimana kita menyikapi ahli kitab itu, riwayat-riwayat itu ya. Nabi mengatakan apa? La tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Jangan kamu mempercayai seluruhnya, tapi jangan juga kamu menolak secara keseluruhan. Artinya apa? Yang termaktub di dalam Alkitab ya, baik itu Taurat maupun Injil, itu masih ada yang yang benar dan itu tidak bertentangan dengan Al-Quran maupun hadis. Bisa kita terima. Tapi kalau itu yang bertentangan, harus kita tolak itu. Yang bertentangan apa misalnya? Tentang masalah apa? Taslis. Taslis itu kan trinitas. Yang jelas bertentangan dengan Al-Quran. Kemudian Nabi Isa itu misalnya disalib itu. Jelas bertentangan dengan Al-Quran. Kan. Kalau Al-Quran mengatakan bahwa Nabi Isa itu kan diangkat, diselamatkan oleh Allah, diangkat ke langit. Jadi itu. Jadi banyak hal-hal yang termasuk juga misalnya yang berkaitan dengan masalah apa tadi yang saya sampaikan bahwa Nabi kita itu membawa dosa dari Nabi. Jelas enggak itu. Makanya di awal surah Al-Baqarah dikatakan fatalaqa Adam min rabbi kalimatin fatabang alaihi. Jadi Adam setelah dan Hawa terusir dari surga, ia menerima kalimat dari fatalaqa Adam min rabbi kalimat. Jadi Adam menerima kalimat dari Tuhannya ya. Fatabang untuk bertaubat itu. Makna kalimat ini kan belum jelas. Makanya kan ditafsirkan pada ayat yang lain dalam surat Al-A'raf itu. Rabbana zalamna itu kan doa Nabi Adam dan Hawa. Doanya bertaubat. Makanya dalam Islam itu tidak ada dosa waris itu. Jadi kalau ada itu kan jelas bertentangan lah artinya dengan ajaran Islam ya. Bertentangan dengan Al-Quran maupun hadis. Karena itulah sebenarnya kan memang salah satu kelemahan daripada tafsir bil ma'thur, kata-kata tafsir bil riwayat itu adalah masih menyebarnya riwayat-riwayat Israiliyat al-batilah. Jadi riwayat-riwayat Israiliyat yang batil itu ya. Yang batil, kalau yang sahih tidak masalah, tapi kalau yang batil itu ya itu. Karena itu kita harus hati-hati itu. Karena itulah sekarang itu kan tapi kita sudah itu karena memang seperti tafsir At-Tabari seperti saya katakan tadi sudah ditakhrij. Tafsir Imam Suyuti juga ditakhrij sehingga kita mengetahui ternyata yang hadis ini enggak benar. Hadis ini termasuk hadis maudhu ya. Hadis palsu dan sebagainya. Sehingga kita dapat mengetahui itu. Itu aja jadi Pak Ustadz Usman ya yang kait dengan masalah riwayat Israiliyat. Ya, tapi tafsir Ibnu Katsir termasuk yang sangat hati-hati terhadap riwayat Israiliyat. Sangat berarti, sangat sedikit dibandingkan dengan yang lain. Tapi memang ada juga memang hadis-hadis yang dhaif ya di dalam tafsir Ibnu Katsir. Tapi kadang-kadang yang dhaif ini untuk mengingatkan bahwa bukan berarti Ibnu Katsir tidak tahu, tapi dia tahu dikemukakan dalam rangka untuk mengingatkan bahwa memang ini hadis dhaif. Tapi ada juga menurut penelitian ulama yang mengatakan bahwa ternyata yang dianggap sahih oleh Ibnu Katsir ternyata ada yang, tapi tidak banyak di dalam. Dan insya Allah nanti dalam kesempatan yang lain mungkin akan kita coba untuk mengungkapkan terhadap masalah ini apa yang sudah dilakukan oleh ulama-ulama yang mentakhrij terhadap tafsir Ibnu Katsir. Pikir itu ya. Masih ada? Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di
Hmm. Hmm. Iya. Ya, iman itu. Jadi dalam apa? Secara bahasa kan artinya kan percaya itu. Jadi percaya ya, kalau kita artikan. Iman kalau di dalam pengertian istilah yang itu kan harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama al-iqrar bil lisan. Kita menyatakan artinya dengan apa? Lisan kita, dengan ucapan kita ya. Tapi yang jelas kalau berkaitan dengan masalahnya adalah syahadatain itu ya. Kita berikrar bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah itu kan artinya kan ikrar. Setelah itu syarat yang kedua adalah at-tasdiq bil jinan. Meyakini dengan hati kita itu. Mutlak itu. Dan syarat yang ketiga, iman itu adalah al-amal bil arkan. Al-amal bil jawareh. Jadi mengamalkan dalam bentuk gerakan dengan anggota badan kita. Karena itulah di dalam Al-Quran itu ada istilah munafik, ada istilah fasik, ada istilah kafir, ada mukmin. Karena apa? Ini untuk membedakan itu. Kalau mukmin orang yang beriman itu 3 itu. Bahkan dalam Al-Quran itu kan nyatakan juga itu dalam surat yang lainnya. Ketika ada orang-orang Arab itu yang baru masuk Islam, dinyatakan di dalam Al-Quran, ya, qul aslam ya. Katakan Nabi itu kan mereka itu baru berislam saja, tapi belum beriman itu. Dan itu harus apa bedakan. Jadi kalau baru sekedar al-iqrar aja, yang menyatakan bahwa percaya kepada Allah dan pada Nabi sebagai utusan Allah itu, baru itu. Tapi harus ditindaki dengan keyakinan, kemudian diamalkan. Karena muncul istilah munafik ya setelah di Madinah ya. Istilah munafik itu muncul setelah di Madinah. Jadi munafik itu ya makanya di dalam soal Baqarah itu kan katakan wa minan nas may yaqulu amanna billah. Jadi di antara manusia ada yang mengatakan ya kami sudah beriman pada Allah wal yaumil akhir. Wa ma hum bimumin. Tapi mereka itu sebenarnya bukan orang yang beriman. Ya. Kenapa iman mereka itu enggak dapat di mulut tapi ya hatinya tidak meyakini dan kalaupun mereka itu mengamalkan kepura-puraan aja. Karena itulah di dalam Islam itu iman itu artinya mutlak. Keyakinan yang itu. Tapi ya, apakah harus dengan logika? Iya itu. Karena Al-Quran itu kan menggugah kita untuk menggunakan akal pikiran apalah ta'qilun, apalah tatadabbarun. Tapi itulah menggunakan itu. Tak menggunakan logika kita. Tapi ya artinya kita memang harus mendahulukan an-naql, mendahulukan artinya akan apa? Wahyu ini daripada akal kita itu. Kalau misalnya terjadi pertentangan itu. Contohnya gini. Antara Mu'tazilah ya, golongan rasionalis dengan Asy'ariyah ini, Maturidiyah. Bagi orang-orang Mu'tazilah yang rasionalis, orang yang katakan orang yang di hutan belantara, yang belum disentuh oleh dakwah, dia tidak tahu tentang Islam, nanti kalau dia mati itu masuk neraka atau surga. Bagi orang Mu'tazilah, dia akan dihukum berdasarkan pemahaman akalnya. Nah kalau dia melakukan suatu perbuatan menurut akal itu, suatu perbuatan yang salah, dosa, nah nanti dia akan dihukum berdasarkan buatan itu. Masuk akal kan? Tapi begulung Asy'ariyah tidak itu. Kalau seorang itu belum sampai dakwah kepadanya, Nabi katakan Rasul belum sampai, tidak akan. Dia nanti akan masuk surga. Walaupun dia artinya kan melakukan perbuatan musal. Alasannya apa? Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atsa rasulan.
Kami kata Allah tidak akan menyiksa orang ya, sehingga kami mengutus seorang rasul. Gitu. Kalau seorang belum disentuh oleh dakwah, dia tidak tahu tentang Islam, ya tentang itu belum ada dakwah masuk ke dalamnya, kemudian tidak sholat dia melakukan judi dan sebagainya, kan dia belum tahu tentang hukum yang dalam agama. Ya, kalau menurut Asy'ariyah, golongan Asy'ariyah, mereka ya nanti akan masuk surga itu, masuk surga. Nah, iman itu kan artinya kan keimanan yang itu kan mutlak. Jadi berdasarkan pada wahyu yang yang kita terima. Tapi tidak terlepas juga dari logika yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu. Karena memang akal yang diberikan kepada kita itu kan sebenarnya kan untuk apa? Ya juga untuk itu, tapi akal ini kan harus dibimbing oleh wahyu itu. Sehingga tidak terlepas dari konteks wahyu. Nah, insya Allah kalau akal kita dibimbing oleh wahyu, dia tidak akan tersesat ya. Tidak akan. Kita demikian ya. Yang dapat ya masih ada, monggo. Ya. Ya. Iya. Yang kedua gimana itu? Hah? Oh ya. Udah, baik, terima kasih. Jadi memang ya kita itu kan keyakinan kita itu kan berdasarkan pada wahyu yang sudah diturunkan. Jadi sumber pokok ajaran Islam itu kan dua, yaitu Al-Quran, hadis. Dan hadis memang yang kita jadikan yang sahih ya tentu saja. Minimal hasan itu. Kalau yang dhaif atau itu kan dhaif memang ada perbedaan pendapat. Kalau yang menyangkut misalnya fadhailul amal yang mendorong kita untuk rajin bekerja, beribadah dan sebagainya, memang ada di kalangan ulama yang mengatakan ya sepanjang tidak terlalu lemah. Tapi dalam Muhammadiyah sendiri itu sudah dinyatakan bahwa paling tidak adalah hadis yang makbulah. Yang makbulah itu artinya kan yang terima itu. Tidak termasuk dhaif. Kalau minimal hasan. Nah, minimal hasan. Hasan ini kan sebenarnya kan hadis yang kekurangannya dari segi hafalan aja itu. Yang lainnya terpenuhi, syarat-syarat hadis yang 5 terpenuhi kecuali hafalannya aja. Ya, dhabitnya itu aja. Ya itu yang kurang. Sehingga dia menjadi hadis hasan. Nah, kalau wahyu sudah menyatakan seperti itu, ya kita yakin. Makanya kan seperti yang dinyatakan oleh golongan Asy'ariyah tadi, landasannya kan sebenarnya kan Al-Quran itu. Wa ma kunna mu'adzibin itu. Jadi kata Allah, kami tidak akan menyiksa seorang ya, memasukkan seorang ke dalam neraka ya, kecuali kami sudah mengutus seorang rasul. Jadi kalau seorang itu belum disentuh dakwah sama sekali, ya dia tidak tahu tentang Islam, kemudian dia mati ya, kalau menurut Asy'ariyah ini akan dia masuk surga itu. Karena tidak ada hukum ya, karena dia tidak tahu. Tapi kalau menurut Mu'tazilah, mereka yang menggunakan akal itu ya akan dibahasakan pada itu. Ya, cenderungnya memang kita ya bagi Asy'ariyah tentu pendapat pada Asy'ariyah. Nah, terkait dengan masalah Ihya Ulumuddin yang itu bisa baca lagi, banyak lah, tidak terlalu banyak lah. Bukan tidak sampai 50% nggak sampai itu ya. Mungkin 25 yang nggak sampai. Jadi ada beberapa memang hadis yang dhaif, bahkan ada yang kategori maudhu' ya, kait dengan masalah-masalah itu. Karena memang yang kaitan dengan masalah ini ya memang tidak sedikit ya. Kadang-kadang yang tersebar di masyarakat yang sudah masyhur dianggap sebagai suatu hadis yang maudhu'. Misalnya saja begini. Hadis yang berkaitan dengan masalah utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Itu kalau dibaca daripada takrib pada ulama mengatakan hadis ada hadis maudhu' itu. Hadis maudhu' itu.
Jadi mungkin secara kayaknya betul, tapi berdasarkan riwayat. Dan hadis ini sebenarnya kan penelitiannya itu kan ada melalui dua. Satu, matannya, isi daripada hadis itu. Yang kedua, sanadnya itu. Dan lebih banyak sekarang yang diteliti sanadnya itu. Orang yang menyampaikan itu. Jadi kalau orang yang menyampaikan itu tidak jujur misalnya, sudah ada kebohongan dan segala macam, ya dianggap apa yang disampaikan, hadis yang disampaikan itu dianggap yang enggak itu. Sama makanya kan dalam Al-Hujurat ayat 6 tadi katakan begitu. Jadi kalau seorang fasik membawa suatu berita kepadamu, ya tabayun itu loh. Begitu juga hadis ya. Hadis yang disampaikan misalnya orang yang menyampaikan itu meragukan itu. Ya mungkin jarang-jarang sholat, ya mungkin juga kalau itu sering berbohong juga itu. Sehingga kita apa yang disampaikan kita meragukan ini benar apa enggak itu. Tapi kalau seorang yang menyampaikan, orang meyakinkan, orang yang ibadahnya bagus, kemudian dia tidak pernah berbohong ya. Kalau dia berjanji tidak pernah diingkari. Nah kita yakin terhadap apa yang diancam, insya Allah itu benar. Dalam kehidupan kita juga akan begitu. Dalam kehidupan juga begitu. Nah, tapi kitab Ihya Ulumuddin ini kan sudah ditakhrij, jadi kita tidak perlu itu. Karena ini Imam Ghazali ulama yang besar, luar biasa itu. Jadi ya yang namanya manusia itu kan bisa saja, dia kan Allah dan sebagainya. Dan karena itulah ulama-ulama setelahnya itu kan melakukan takhrij terhadap hadis-hadis yang dilakukan ya untuk supaya nanti kita tahu bahwa ini termasuk hadis ini. Tapi kadang-kadang memang hadis yang ini ada penilaian ulama. Ada yang menyatakan bahwa hadis dhaif, tapi ada yang menilai hadis sahih. Sehingga dalam mengamalkan itu kan beda itu. Dalam mengamalkan beda. Misalnya terkait dengan masalah sholat Jumat bagi wanita. Nah, itu udah ada perbedaan pendapat itu. Dalam Muhammadiyah itu dianggap ya itu gitu. Karena itu tapi kalau di yang lain ya menganggap bahwa hadis ini bagi hadis yang sahih sehingga mereka juga akan mengamal. Jadi terjadi perbedaan pendapat semacam suatu hal yang wajar. Karena itulah kita sarankan untuk mempelajari terutama yang berkaitan masalah hadis ya. Kalau hadis itu hadis yang sahih, yang mutawatir, hasan minimal ya bisa kita amalkan. Tapi kalau hadis tersebut dhaif ya, kemudian hadis apalagi hadis itu maudhu ya tidak perlu kita amalkan. Pikir itu ya. Ya. Terima kasih sekali lagi, luar biasa ya. Apa yang sudah ditambahkan, sampaikan oleh Bapak-bapak, Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mari kita tutup dengan baca berdoa bersama. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim. Wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah jami'an walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma na'udzubika Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir innaka ala kulli. Allahumma rabbana sa'zibil ba'sa isfi anta syafi la shifan illa shifauka shifan la yughadiru saqam. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waqtilhum bil ma'i wal thalji wal bard wa naqqihim minal khataaya kama yunqqa thawbal abin min ad-dans wa abdilhum daran khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim wa zawjan min khairin wa'idhu min azabil qabr min azabi jahannam wa adkhilhum jannah. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.